Kudus turun memenuhi kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi kita semuanya. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita merayakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, Dia yang telah lahir ke bumi menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Dia telah berbuat kesalehan dan kebaikan. Sebagai pendoa, Dia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis. Ya, sebagai pendoa, Yesus telah mempersembahkan doa dan ratap tangis, dan karena kesalehannya Dia didengar. Saudara, sebagai pendoa yang berdoa dengan ratap tangis, ratap tangis saja tidak cukup untuk doa kita didengar, tapi harus saleh. Karena firman Tuhan mengatakan karena kesalehannya Tuhan Yesus itu doanya didengar. Maka karena kesalehan saudara sebagai anak-anak Tuhan, doa saudara didengar. Dan Yesus naik ke surga, melintasi segala langit. Dia membawa darah. Dia membawa darahnya sendiri, ya. Jadi darah itu melintasi segala langit. Darah yang sudah Dia korbankan, darahnya melintasi segala langit sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, sampai di tata Allah. Darah itu sampai di tata Allah. Kemudian Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pendoa, sebagai imam besar yang agung, dan setiap anak-anaknya yang saleh, yang suci dan saleh, doanya didengar karena Yesus di situ sebagai pendoa. Dia bersahabat untuk kita, anak-anaknya, gerejanya, hamba-hambanya, mempelainya. Ya, Yesus itu berdoa dan Dia naik ke surga sebagai imam besar agung. Karena sudah lunas dibayar, maka Dia mencurahkan rohnya ke atas bumi, ke atas murid-muridnya, sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus itu melakukan yang berkenan kepada Bapa. Di Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-29 dan dia, ya. Mari baca bersama-sama dengan Pastor Bruto nanti. 2-3. Dan Dia yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-29 mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu diutus atas kehendak Bapa. Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau saudara nanti udah percaya terima Yesus, jadi murid Yesus, nanti Tuhan akan mengutus saudara. Saudara adalah domba yang akan diutus oleh Bapa di tengah-tengah serigala. Kalau jumpa ular, injaklah kepalanya. Kalau jumpa kambing, tendanglah jauh-jauh. Kalau jumpa domba, kasihlah dia rumput hijau. Kalau jumpa mempelai, kasihlah mutiara. Jangan kasih mutiara ke babi-babi, ya. Jadi sekali lagi, kita sudah tahu, ya. Kita sudah tahu setting mindset kita, ya.
Kita ini punya tubuh, kita ini punya jiwa, kita ini punya roh. Ya, firman ini untuk tubuh rohani, bukan untuk pikiran kita yang jahat, karena setan banyak di pikiran. Jadi kalau hanya sampai di pikiran, udah dimakan bolis. Ya, karena Tuhan itu ada di hati. Di hati orang ada firman Yesus atau iblis. Nanti kita cek firman ya. Di hati orang ada bolis atau ada Yesus. Ya. Jadi kalau mau makan enak itu di Golden Prawn. Nanti ada Om Sam sama Tante. Ya. 200.000 dia udah bisa makan enak. Katanya bertiga kita atau berempat. Ya, itu kalau mau makan enak. Ya. Apa saja. Jadi firman ini untuk tubuh roh. Kalau tidak jadi murid Yesus, pikiran tidak dibukakan untuk firman. Ini peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Murid yang 2 orang itu Kleopas udah jumpa Yesus. Yesus sudah jelaskan firman Tuhan dari kitab Musa sampai habis, sampai bab Musa. 3 jam perjalanan, dia nggak ngerti. Akhirnya Yesus bukakan. Makanya setiap kali baca firman, berdoa dengan kerendahan hati. Tuhan, aku mau jadi murid-Mu. Ajari aku bodoh Tuhan. Dulu aku Tuhan. Jamah pikiranku, buka pikiranku Tuhan, supaya aku mengerti. Harus minta sendiri. Kalau tidak pernah minta, ya tidak pernah dapat. Ya, mungkin mintanya berkati usaha bisnisku, berkati aku miskin jadi kaya, ya berkati ini tetangga-tetanggaku bertobat, ya berkati ya, aku pengangguran supaya aku dapat kerja, dapat jodoh. Itu bagus. Itu kan untuk hal-hal jasmani, itu bagus. Ya, tapi hal-hal rohani juga harus berdoa, saudara. Lebih penting lagi rohani, ya, karena tubuh ini dikuburnya, harta ditinggalkan. Yang dibawa roh yang sudah disucikan, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kita hidup ini di 2 alam. Kita hidup ini di 2 alam, Besti. Alam roh dan alam fisik. Ya. Jadi karena makanya ada tubuh roh, ada tubuh fisik. Ya, anak-anak Bapak yang pintar pasti ngerti nih. Ya. Ada tubuh roh, jiwa, tubuh ini tubuh fisik, di dalamnya ada tubuh roh, tubuh jiwa ya. Soul, ya, soul, jiwa, spirit, roh, and my body. So this is my body, and then my soul, and then my spirit. Your body, your soul, your spirit. Jadi firman ini belah. And then tidak usahlah dulu yang tubuh ya, itu bagian dokter. Kemudian bagian jiwa itu ada hati, pikiran, perasaan, kehendak bebas. Emosi manusia itu adalah hatinya. Karena apa yang ada di hatinya, itulah yang dia lakukan. Lihat ya, kalau cinta, pasti dia mau meninggalkan segala-galanya dan mengorbankan segala-galanya dan menuruti. Ya, kau harus dipotong itu ya, dia aku mau. Ya, nanti kau harus mengucapkan kalimat iya, nanti kau harus dimuridkan iya, nanti kau harus ini ya iya, demi cintanya. Ya kan? Demikian juga setiap orang yang dia jatuh cinta sama Yesus, dia akan rela tinggalkan segalanya demi cintanya kepada Yesus. Jadi orang mencintai Yesus itu ada buktinya, Besti. Ada buktinya. Ya? Ya? Ada buktinya. Yesus sangat mencintai Bapa. Makanya dia katakan, ya, Ia telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Saudara belum diutus. Sekolah dulu baru diutus ya. Ada dulu dia SS, dia mau khotbah di sini, padahal belum
sekolah kita. Sekolah kita dulu Besti baru ngajar-ngajar ya, baru ajar dulu keluarga ya. Dia mau ngajar sih, mau ngajar pendeta, mau ngajar jemaat, keliling-keliling, mau ngajar jemaat ya. Dia menjadi pengkhotbah padahal belum sekolah kita ya. Kalau memang hebat sekolah kita dulu, tinggalkan anak istri ya. Sekolah kita bisa dulu, saya sekolah kita ya ya. Dicaci maki di depan secara fisik, dipermalukan, itu langsung depan mata, depan guru-guru, depan murid ya. Saya jadi ketua kelas ya, siap diproses ya. Iya, itu baru bisa jadi murid ya. Kalau udah jadi murid baru diutus. Ini dia belum jadi murid, belum diutus. Aku tak gereja lagi ya tante, kenapa? Aku ada pelayanan sama ibu sana. Ngapain pelayanan? Dia berdoa doain orang ngusir setan. Setan-setan yang di dalamnya dia belum ngusir, dia udah pergi keliling-keliling ngusir setan. Ya, aku mau lihat dulu, masih hidup nggak dia tuh? Aku penasaran nanti lah, kapan aku jumpa dia ya? Ya saudara, ya ampun ya. Jadi perhatikan teladani Tuhan Yesus ya. Ia telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri. Kalau saudara udah jadi anak Tuhan ya, udah jadi murid Tuhan Yesus, maka saudara akan diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan saudara, siapapun saudara, hamba Tuhan yang melayani Tuhan di antara dunia, setiap RT, RW, lurah, kota, pulau, provinsi, bangsa, dan negara. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan yang Yesus lakukan, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan. Berkenan itu di atas baik, berkenan, menyenangkan hati bos. Jadi hamba Tuhan harus berkenan kepada Bapa. Ada seorang di YouTube bahasa Inggris ya, dia ini udah lahir baru, udah dipenuhi Roh Kudus, sudah melayani, udah jadi hamba Tuhan ya. Saya nggak tahu dia hamba Tuhan 100% atau hamba Tuhan berapa persen. Waktu dia mati, dia dibuang ke black hole. Saudara lihat YouTube yang ada black hole. Gara-gara kesaksian dia, aku buka lagi YouTube black hole. Apa sih black hole? Oh, yang putaran hitam itu, putaran hitam. Kalau kayak laut kan ada air putar, tengah-tengah itu hisap. Itu laut secara fisik. Black hole itu di alam roh, di bawah bumi. Dia dilempar ke black hole. Ya, dia teriak-teriak, udah berbuat baik ya, udah jadi hamba Tuhan. Dia nangis-nangis ya. Yesus, kasihlah aku kesempatan. Aku akan memberitakan tempat ini, bahwa tempat ini benar-benar ada. Baru dia menjadi pengkhotbah YouTube kayak Ibu Faye gitu ya. Dia katakan ya, kalau kita mau melayani Tuhan, pelayan Tuhan ya, pelayan Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan ya, tunggu Tuhan, sembah Dia, layani Dia sebagai Raja. Jangan kau perlakukan Dia sebagai babu, kau yang ngatur Dia. Black hole. Kurang apa sih bule ini sudah berbuat baik Muel, waktu mati ke black hole ya. Jadi dia betul-betul bertobat. Melayani Tuhan Yesus itu harus dengan sopan, menyembah Dia, apa Dia perintahkan ya, lakukanlah yang berkenan. Makanya kan kenapa Yesus doanya didengar? Dia mempersembahkan doa bukan dengan petantang petenteng, haleluya, nggak gitu. Menyembah Bapa berlutut dengan rantap tangis karena kesalehannya, doanya didengar. Suci saleh dulu ya, nanti doanya didengar. Lakukanlah besi yang berkenan ya. Lakukanlah yang berkenan. Udah paham ya? 42 23 kata Yesus ya, jikalau orang menolongmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan Dia yang
Ya, kata Yesus kepada mereka, ya, mereka ini ada murid, ada juga kambing-kambing congek yang selalu ngerti Yesus, ya, yang selalu ngerti firman, ngerti Yesus, ya, cari-cari kesalahan Tuhan Yesus, ya. Padahal mereka pelayan Tuhan, memberikan firman, ya. Di depan Yesus saja dia cari-cari kesalahan Yesus. Nanti dia keliling-keliling rumah, bukan firman yang dia beritakan, ya, ya. Nanti tentang Yesus dia ceritakan, atau tentang firman pengajarannya. Ada tak di sini yang keliling-keliling rumah jemaat, dia beritakan firman pertobatan, atau dia cerita-cerita Bapak Gembala, atau dia ceritakan khotbah-khotbah Bapak Gembala? Ada nggak? Ada kan? Ada. Pelayan mimbar, kalau pelayan mimbar dari sini ke sini ada, ya. Ya ampun, berarti firman kemana selama ini? Ya, kan kita udah digembalakan dari sekolah minggu, dari remaja, diangkat kita jadi pelayan Tuhan. Kan kita disuruh bertobat, jadikan semua bangsa murid Yesus. Kok ke rumah-rumah orang bukan firman yang diberitakan, bukan suruh bertobat, terima Yesus. Kok ceritain Bapak Gembala, Ibu Gembala, ceritain lagi khotbahnya, pengajarannya. Dicatat itu Besti, ada videonya, ada fotonya, ada videonya, suaranya direkam, ada. Ya, nanti berdirilah di hadapan tata pengadilan. Ya, pertanggungjawabkan itu, ya. Berani berbuat, beranilah ke neraka. Kalau berani bertobat, ngaku dosa, berani diproses, beranilah diproses untuk dibawa ke surga. Ya, harus berani. Ya, berbuatlah yang baik. Nanti kau lihat buahnya. Ya, kami ini tidak bisa lihat buah Roh Kudus. Ini buahnya. Oh, ini ya, buahnya jiwa kasih. Ya, mari kita baca dulu ayat yang ke-42, ayatnya yang ke-43, 23. Apakah sebenarnya kamu tidak mengerti maksud, sebab kamu tidak dapat menangkap firman? Ada penyebabnya, Besti. Ya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ini bahasa roh, bahasa firman. Ya, kalau ilmu pengetahuan itu dari TK, SD, SMP, SMU, S1, S2, S3, profesor, doktor, itu ilmu pengetahuan untuk di otak. Kalau firman ini untuk di hati, Besti. Firman ini Yesus yang mencintai, karena cintanya lah dia kepada kita, manusia yang jahat, ya, durjana, air mata buaya, berdosa, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, kurang ajar, congkak, sombong, angkuh, Roma 1, pesta pora, keangkuhan hidup, keinginan mata, itu kejijikan, dosa-dosa. Semua kita ini berdosa sama, ya. Tapi karena cintanya, Yesus tinggalkan surga, dia jadi miskin, turunlah ke dunia, jadi hamba, jadi anak tukang kayu, nyamar dia, nyamar. Nanti 30 tahun baru dia menyatakan dirinya. Jadi orang miskin, Besti, dia yang menyalangi surga, dia hidup sederhana, ya, dia tidak poya-poya, dia saleh suci, ya, dia taat. Itu Tuhan Yesus, dan dia melakukan hal yang berkenan karena cinta kasihnya kepada Bapa, cinta kasihnya kepada manusia. Karena Bapa itu menangis, Bapa itu menangis, dia tidak tahan melihat Bapa menangis, menangisnya kayak Oksian itu, ya, menangis. Manusia ini diciptakan dengan cinta, mengkhianati, didengarlah si setan bolis itu, Bapa menangis, karena manusia itu akan dibawa setan ke neraka, lautan api. Tidak ada yang bisa bawa dia ke surga kecuali kalau Yesus mau mati, bayar dosa manusia dengan darahnya. Jadi miskin dia, dihina dia, dicaci maki dia, ditunggu dia, dipermalukan dia, ditolak dia, dihina dia, baru dihianati sama si Yudas, baru dihukum mati.
Ya, ditelanjang disuruh kayak baru dicambuk, baru tergantung telanjang di tiana, ya, di bukit Golgota, demi cinta dan kasih. Ya, jadi orang mengasihi Tuhan itu ada buktinya, bukan dengan bibir durjana, tapi dengan hati, pikiran, cinta kasih dan perbuatan ketaatan total kepada Yesus. Orang yang seperti itulah yang akan Tuhan selamatkan, bawa masuk ke dalam kerajaan surga. Lakukan yang berkenan kepada Bapa. Dan dia lihatlah itu dari Kejadian, Keluaran 5 bilangan sampai zaman Nuh, ya. Dia lihat itu depan matanya bagaimana orang-orang itu dibakar. Jadi kalau dia lihat si Lukas 16 itu kan dia lihat itu, karena neraka itu depan dia. Dia sebagai anak apa terbakar yang mereka dibakar, berangkat teriak-teriak minta ampun, tidak bisa. Ya, zaman Musa aja hanya 2 yang boleh ke surga, pria, bapak-bapak beserta istrinya ada di lautan api. Yesus lihat hanya 2 yang di surga. Karena 2 ini tidak pernah melawan hamba Tuhan, Bapak Gembala. Taat. Tidak pernah melawan firman Tuhan. Bersyukurlah ada Yesus. Kau bisa minta ampun sama Yesus atas dosa-dosamu sekarang ini. Tapi kalau tidak, lebih jauh lagi nerakanya daripada yang zaman Musa. Karena kan zaman sekarang zaman anugerah darah Yesus Kristus. Ya, sudah mengembangkan kan? Sudah kita baca di Ibrani kan? Sudah kita baca itu di Ibrani. Kenapa tidak bisa? Ya, kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi. Kalau bukan Allah Bapa di dalam kita, Besti tidak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi firman, mengasihi hamba Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa ya. Makanya kan kita harus lewat pintu pertobatan. Buka hati, terima Yesus, berlutut seperti anak kecil, ngaku dosa-dosa, unggah Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia lihat hati, buka hati, terima Dia Bapa yang penuh kasih, terima cintanya, terima pengampunan, terima Dia Yesus. Yesaya 61, Lukas pasal 4, terima Dia. Dan undang Yesus masuk. Nanti Roh Kudus akan menjamah, Roh Kudus akan menginsafkan setan-setan yang ada di dalam itu, ya, tidak keluar. Kau harus minta ampun dosa-dosamu, dosa mama bapakmu, dosa opumu. Akui semua akui, ya. Baru Dia bersihkan dan engkau bersih dan sampai engkau mengalami kelahiran baru, mengalami zaman Tuhan benar-benar bertobat. Sekolah kita kan, sekolah kita yang siang ya. Sekolah kita, kasih suamimu sekolah kita ya, dia bertobat, ya, bertobat. Tapi sebelum sekolah kita dulu di rumah, sama sekolah kita dulu di sini. Buka hati, nanti dia bertobat. Kalau dia bertobat, bolis-bolisnya keluar, sehingga yang ada di dalam dirinya adalah Bapa. Nanti dia nurut. Jadi kami ini nurut karena ada Bapa di dalam, bukan diri kami lagi. Karena dalam proses itu ya, saudara, sebelum saya kesini, saya sudah menerima Tuhan. Makanya disuruh apa saja nurut, ya. Karena kasih Bapa itu yang di dalam saya, ya. Kenapa Yesus baik? Karena Dia di dalamnya ada Bapa, ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, ayat yang ke-42 kan, kamu akan mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Ya, Besti, GPPS Blessing, atau teman-teman Facebook, online, onsite, GPPS Blessing, My Blessing Story, subscriber, visitor, watcher, atau haters, ya. Kan banyak yang haters kami di Facebook, di YouTube juga ada. Mereka haters sama kami karena di dalam kami ada terang. Dia benci sama Yesus, sama firman, pertobatan,
pengajaran. Ya, itu yang dia benci karena di dalam dia bolis, besti. Ayatnya yang ke-44, kenapa tidak bisa nangkap firman? Kenapa firman tidak ada? Dan kenapa tidak menjadi pelaku firman? Kenapa tidak bisa nurut sama firman? Kenapa tidak bisa nurut sama hamba Tuhan? Dia nurut dulu sama hamba Tuhan, baru sama firman. Dari yang kelihatan dulu, baru yang tidak kelihatan. Kenapa tidak bisa nurut sama hamba Tuhan? Karena di dalamnya iblis, bolis, bukan Bapa. Siapa yang bilang? Firman. Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakmu. Kami datang sini bukan atas kehendak kami, diutusnya. Bukan kehendak kami saya beli tanah di sini dengan uang berkatnya $100, karena kehendak Bapaknya. Tuhan memberikan visi waktu kami berdoa. Ada banyak anak-anak berkumpul. Itu anak-anak akan ke neraka kalau tidak dilayani, digembalakan. Makanya mamiku dapat berkat $100, dia belilah ini ruling supaya anak-anak sekolah minggu ini dilayani. Dia kirimlah pengerja-pengerja hamba Tuhan, ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya, terakhir Simon Lubis sama Om Siangan. Ya, itu karena neraka. Kalau hamba Tuhan tidak taat, itu namanya hamba Tuhan taat. Jadi taat dulu sama pemimpin, baru bisa taat sama Tuhan. Kan dalam doa Tuhan ngomong langsung, itu namanya melakukan kehendak Bapa, itu begitu. Ya, berkat itu bukan untuk diri sendiri, untuk kepentingan kerajaan surga. Dan ada buktinya, terbangunlah gereja, ada jiwa-jiwa yang bertobat, minta ampun ngaku-ngaku dosa, dan setia jadi murid sampai hari ini. 1, 2, tambah lagi 3, tambah lagi siapa yang nyusul. Itu buktinya, itu buahnya, buah kasih dan jiwa. Itu buahnya, itu yang Yesus mau makan. Ya, jadi selama ini sudah kau tabur, apa hasilnya, besti? Nama baikmu. Ayat yang ke-44 ini, dia kenapa tidak bisa nangkap firman? Kata Yesus, ya. Ayat yang ke-44, mari baca bersama-sama 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat yang ke-45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Jadi kenapa Yesus itu dibenci sama pelayan-pelayan Tuhan itu? Ya, karena pelayan-pelayan Tuhan itu isinya iblis. Iblis yang benci sama Yesus. Jadi iblis yang benci sama Yesus yang ada di dalam Bapak Gembala, Ibu Gembala, terang, firman. Nanti di sana kau ketemulah kau domba-domba, ya. Nanti kau ketemu juga pelayan-pelayan Tuhan yang isinya iblis, ya. Anakku yang kukasihi, kau belum diproses, kau baru sekolah kita, ya. Kau belum proses pemuritan, kau belum dihina-hina, caci maki belum, ya. Baru sekolah, ya. Jadi hamba Tuhan itu harus diproses, ya. Om Simon itu 3 hari tidak makan, ya. Sebelum sekolah kita dikeliling-keliling, motor mogok di tengah jalan, mau dipotong lehernya dengan orang itu, ya. Keliling-keliling dulu, bayar harga dulu, ya. Jadi babu, jadi hamba, pagi siang malam tinggal di gereja, nyembah Yesus. Tidak boleh kemana, ya, berlutut kok menyembah, ya. Makanya jadi murid hamba Tuhan dulu. Kalau lulus baru jadi murid Tuhan. Kau di sini udah lulus, tidak pernah kau berbuat salah. Selama 20 tahun kau di sini lulus, ya. Level 1 lulus, siap-siap level 2, ya, sampai level 4. Ya, Besti Butong. Ini buahnya di gereja ini, ya. Ini buahnya. Tidak sia-sia, ya.
uang yang ditabur selama 20 tahun, bayar harga, ada jiwa yang Tuhan selamatkan dan jadi murid Yesus Kristus dan tetap setia dan tidak sia-sia. Pelayanan kami 5 tahun di sana, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan terima Yesus dan sampai hari ini kami pantau dia masih setia ibadah, juara dia, setia ibadah, jadi murid Yesus. Itu hasilnya dan harus dijaga terus sampai betul-betul dia jadi murid Yesus. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa semuanya habis, ya, karena semuanya punya Yesus. Kalau nggak mau juga nanti diambil kok, kayak si Ayub itu kan diambil ya, diambil anaknya 10 monding kan, diambil hartanya, kan Tuhan punya. Tapi Ayub katakan dengan telanjang aku lahir, telanjang juga aku pulang. Makanya hanya dia yang saleh. Berapa miliar penduduk di bumi waktu zaman dia, hanya dia yang saleh. Berarti hanya dia yang ke surga, Besti. Karena hanya dia yang saleh. Kalau di sini nanti semuanya saleh, berarti semuanya di sini nanti akan Tuhan bawa ke surga. Kalau semuanya di sini saleh, pasti saleh, ya, saleh, punya iman kepada Yesus Kristus, setia dan taat kepada Yesus Kristus, melakukan firman Tuhan, suci saleh, pasti Tuhan akan selamatkan. Suci saleh dulu ya, baru jadi jemaat. Setelah sudah suci saleh jadi jemaat, baru jadi pelayan Tuhan. Karena Kisah Rasul 2 itu orang-orang yang suci saleh, orang yang jauh-jauh mau bayar harga tiket untuk beribadah di Yerusalem. Suci saleh orang itu. Sudah suci saleh, suka memberi, suka berdoa, terima Injil lagi, bertobat, jadi jemaat yang saleh. Setelah jadi jemaat yang saleh, jadi murid. Saudara-saudara lihat kemarin berapa orang yang mau dimuridkan? Pembria, Anda mau dimuridkan. Anda belum melayani, tapi Anda mau dimuridkan. Kalau pelayan Tuhannya tidak mau jadi murid, mau langsung melayani, hebat dia. Ya, itu buahnya yang nilai orang ya Pak. Nah, itu ngapa di dalamnya? Kalau iblis ada di dalam, waktu mati, jiwa ini akan diterkam oleh iblis bolis yang ada di dalam jiwa ini. Ini risikonya. Waktu masih atau mati atau rib, iblis inilah yang terkam mereka ini, yang suka ide-ide Yesus ini di alam roh di neraka. Tapi kalau murid Yesus, dalamnya firman kebenaran. Yesus waktu mati, Yesus yang selamatkan, atau Yesus kirim malaikat jemput ke surga. Makanya saya bilang ya berkali-kali, lewat pintu pertobatan terima Yesus, masuklah Yesus di dalam, Roh Kudus masuk, firman masuk, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau kau tidak bisa usir iblis, suruh Bapa yang musir. Tapi syaratnya tunduk, taat kepada Allah. Sampai kau kuat, nanti kau lawan itu iblis, ya. Lawan iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Tapi kalau kau cinta dia, kau tidak bisa usir dia. Kau harus cinta Yesus. Inilah sebabnya ya saudara, mari kita buktikan ya. Kenapa ibadah sia-sia tidak bertumbuh? Karena dimakan sama si bego ganjang roti itu. Lukas 8 ayat yang ke-9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Terus beri karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, sekalipun mereka tidak mengerti. ya. Yang pertama ini murid. Jadi murid dulu ya Besti. Ya. Jadi murid Tuhan Yesus. Ya. Sebelum jadi murid Tuhan Yesus, jadilah dulu murid hamba Tuhan. Di rumah jadi murid Yesus melalui Alkitab. Di sini jadi murid hamba Tuhan ya. Satu tetap jadi murid ya. Sampai Anda lulus, Anda jadi murid Yesus. Kalau jadi murid dapat apa? Diberi apa hadiahnya? Karunia itu gift, hadiah. Ya, karunia itu gift, hadiah. Yang bukan murid tidak dikasih, Besti. Kepadamu diberi karunia. Karunia untuk apa, saudara? Untuk melayani? Bukan. Karunia untuk
Iya, itu dia. Datanglah murid-murid ini sama Yesus. Ya, Tuhan Yesus tadi khotbah pengajarannya tuh yang khotbahkan di GPPS Blessing aku tidak ngerti. Ya, tolong ajari aku, kok baca dulu itu 10 kali. Ya, nanti tulis kamu udah jadi murid belum? Ya sudahlah, disitu aja lah dulu ya. Jadi murid dulu baru belajar. Ya, murid itu ikut Yesus menyangkal diri. Itu murid. Ikut Yesus menyangkal diri, pikul salib, itu murid. Makanya bertanya, kami udah murid belum? Belum, Besti. Kau masih anak Tuhan Yesus yang sangat Tuhan Yesus sayang, dan masih menjadi anak kami yang sangat kami kasihi. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Amin. Tuhan tahu hatimu baik. Ya. Yes. Engkau adalah anak yang sangat Tuhan Yesus kasihi, yang sudah Tuhan Yesus tebus dengan darah yang mahal, dan kami juga sangat mengasihi engkau, karena engkau anak Bapa, sudah ditebus oleh darah. Ya, jadi murid dulu ya, Bu Hasian atau apalah ya, anak-anakku ya. Jadi murid Yesus ya. Murid Yesus itu apa? Ikut Yesus, belajar, pikul salib. Saya sampai hari ini jadi murid. Ya, jadi murid. Ya. Biarpun saya sudah seminar-seminar, ikut SOM, ikut sekolah Alkitab, udah ke Surabaya, segala macam tinggal, baru STT kayak si Guntur ini 5 tahun, ya. Jadi murid, di guru pun jadi murid ya. Nanti kalau ada setiap ya, pakai Zoom itu ya, 3 jam duduk belajar 3 jam duduk Zoom online onsite, itu murid. Ya, aku bukan bos, aku sedang belajar, ya. Baik juga yang dari hamba Tuhan yang ngajar di GPPS ya, aku jadi murid. Ini pun sudah STT, disuruh datang fellowship jadi murid, dia datang. Nah, ini calon murid. Ya, ini baru boleh nanti jadi pelayan Tuhan. Jadi murid dulu. Ya, karena ada yang Bapak SKS kemarin itu ya, dia mau langsung ngajar pelayanan khotbah. Jadi udah tahu ya, saudara, rahasianya ya. Mari, ini dia rahasianya. Kalau jadi murid diberi karunia untuk jadi murid-murid ini datang Yesus aku tidak ngerti, ya, tidak ngerti. Baru Yesus kasih tahu rahasianya kepada murid-muridnya yang Yesus ajar ya. Ini kan kemarin kita sudah baca ya. Ini kau baca dulu dengan cepat khotbah Yesus. Ini khotbah Yesus ya. Khotbah Yesus pasal 8 ayat 5. Go. Ayo. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Iya, kenapa dia mengerti? Karena dia punya telinga dari Yesus untuk mendengar. Kalau nggak punya, jadi yang dibaca Samuel itu adalah 4 jenis tanah, 4 jenis tanah, 4 jenis hati. Ya, hanya tanah yang keempat ini, hati yang model keempat ini, yang firman bisa tertanam. Ya, karena dia mau bayar harganya, jadi murid Yesus, ikut Yesus, jadi murid Yesus, menyangkal diri, pikul salib, sehingga tanah yang baik ini, benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Dia menjadi pohon kehidupan yang menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, dia pasti yang 3 ini kan tidak menghasilkan buah. Yang 3 ini pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan, saudara, orang yang setia berjemaat dan setia melayani Tuhan. Ya, ini menjadi pohon yang ditebang dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar di lautan api. Paham ya? Oke. Jadi makanya saya bilang harus lulus ya, level 1 sampai level 2 sampai level 3 sampai level 4, karena dia akan melayani Tuhan. Ya, mari. Karena mereka bertanya sama Yesus, ini penjelasan Yesus, aku tidak ngerti tadi dengan khotbah yang dibacakan oleh Samuel Guntur. Tadi kan pengkhotbah di ribuan orang kan, Yesus tidak murahan. Yesus tidak kasih rahasia kerajaan surga kepada jemaat. Yesus tidak kasih rahasia kepada jemaat. Yesus tidak kasih rahasia kerajaan surga kepada pelayan Tuhan. Yesus tidak kasih. Yesus tidak kasih ya.
Yesus kasih rahasia kerajaan surga kepada muridnya. Paham ya? Oke. Jadi Yesus kasih tahu rahasianya. Ayatnya yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Supaya jangan percaya dan jangan diselamatkan oleh Yesus, karena dia milik bolis. Di mana iblis masuk, Gultom? Kemana dia masuk? Ke rumahmu, dia ambil mobilmu, motormu, emasmu, hartamu, uangmu. Apa yang dia mau ambil dari seseorang? Apa yang mau diambil, saudara? Apa yang mau diambil, Gultom? Firman. Gultom aja bisa jawab ya? Firman. Di mana firman itu, Gultom? Di dalam hati. Pertanyaannya, kok dia bisa? Saudara, ada yang bertanya? Tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kok iblis bisa masuk ke dalam hati ngambil firman? Ya, makanya firman yang sudah 15 tahun itu, dia datang masuk ke dalam hati. Masuk ya, pikiran, segala macam lah, telinga, otak, pikiran, terus masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati. Ya, itu dia datang masuk, ambil. 10 tahun dia ambil, 15 tahun dia ambil, dia masuknya ke dalam hati. Emangnya Tante Om bisa masuk ke dalam hati? Tidak, firman yang bisa masuk ke dalam hati, karena firman adalah roh. Firman adalah Yesus, firman adalah senjata, firman adalah roh. Firman ini roh, dan dia masuk ke dalam hati bagi yang punya telinga. Dia masuk ke dalam hati, sudah ada di dalam hati. Masuklah iblis ini ke dalam hati, dia ambil firman, sehingga jangankan berbuang, jangankan nurut taat, tetap memberontak karena iblis dalamnya. Biarpun sudah level pendeta, ya, ini dia rahasianya. Kenapa dia tidak taat? Sekarang bagaimana caranya supaya bolis itu bisa diusir? Mari kita baca Yakobus 4. Ini lagi kuncinya ya. Sudah dikasih kuncinya. Gampang saudara, gampang. Mari kita baca Yakobus 4. Yakobus. Jadi lawan dulu iblisnya, usir dulu iblisnya supaya dia tidak curi lagi firman itu. Karena firman itulah ya berkuasa menyelamatkan jiwamu, ya. Jadi iblis-iblis itu jangan dibiarkan di situ, atau jangan izinkan dia masuk. Usirlah iblis-iblis itu. Ya, sayangku, kata firman Tuhan, ya. Ayatnya yang Yakobus 4. Mari kita baca dari ayat yang pertama, ya. Ini sahabat-sahabat bolis yang ada di dalam hati orang-orang, ya. Mari. Yakobus 4 ayat 1. Silakan, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam? Ya, ini yang ada di dalam hatimu ya, Besti. Hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, inilah sahabat-sahabat bolis yang ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Ya, berkelahi dia terus di dalam, ya. Harus sampai menang ya, Besti. Ya, ayat yang kedua, 2, 3, terus. Kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu tidak berdoa. Jadi berdoa dulu ya, Besti. Haleluya. Yesus ya. Terima kasih. Ya. Jadi berdoa dulu ya, nak. Di rumah pagi siang malam doa. Setiap ada pertemuan doa ikut dulu. Tujuannya supaya pemenang terhadap setan-setan yang ada di dalam dirimu ya, Besti. Kata firman. Next, terus.
sampai mana? Ya terus. Ya, ayat yang keempat, 2-3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sekarang posisimu Besti, sahabat dunia atau sahabat Allah? Ya, ini dia. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, jadi sahabat dunia saja. Tak bisa Anda jadi sahabat dunia, Anda mengusir-ngusir setan. Ya tak bisa. Ya, jadi sahabat dunia saja dulu sampai betul-betul bertobat. Ya, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ya, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau musuh Allah kan sahabat dunia, sahabat iblis, ya, yang mengasihi dunia. Ya, ada pendeta dia sahabat dunia, ada juga pelayan Tuhan dia sahabat dunia. Lihatlah dari buahnya. Ya, gaulnya dia sama siapa? Sama Tuhan kan? Ayat yang kelima, 2-3 sampai ayat yang ke-6, 2-3. Jangan kamu menyangka roh kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, ini untuk orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah nangis-nangis. Ya, kemarin ada bertobat, ya, ada satu bapak-bapak yang nangis-nangis, ada satu ibu yang nangis-nangis. Ya, sudah bertobat kan, minta ampun. Waktu bertobat minta ampun, ya, yang Roh Kudus ingatkan dosa siapa? Coba dulu, ini yang namanya mengalami jamaah Tuhan yang asli, ya. Waktu Roh Kudus jamaah, ibu, apa yang Roh Kudus buka pada ibu? Dosa-dosa keluarga besar. Untunglah ibu mengalami itu. Kalau tidak, ibu nanti jadi pelayan Tuhan yang tukang ganggu bapak ibu gembala, tukang kritik pendeta, tukang mengacaukan di alam roh, tukang ngelawan firman pengajaran, tukang keliling-keliling rumah, ya, tukang ngumpul-ngumpul dan penggosip, pengumpat, pemfitnah, bikin durjana, tukang ngejek-ngejek firman. Untung ibu udah ketemu sama Roh Kudus, damai sejahtera kan, bukan? Karena apa yang ibu alami, saya sudah alami. Semua bolis-bolis itu sudah keluar. Makanya yang ada please, dia hanya mau memuji, menyembah. Ya, urusan bolis-bolis di sini itu urusan Roh Kudus yang buat. Cuma kita harus jadi pendoa syafaat supaya melalui kesucian kita, kesalehan kita, doa kita didengar. Supaya waktu kita berdoa, doa kita didengar, jiwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Asalkan kita mau jadi murid Tuhan Yesus. Dan harus ada buahnya. Orang-orang yang nanti kita akan injili, mereka juga bertobat, bayar harga dulu Bu, doa, puasa, taat dan setia. Dan bawalah itu di dalam doa nama-nama orang yang sudah Tuhan buka itu dosa-dosanya. Kasihi mereka dalam doa, ya. Itu dia jalannya, ya Besti, ya. Dan harus pilih jadi sahabat Allah, ya. Kemudian dan sikap hati, ayat yang ke-6 kita baca, ayat 6 dan 7, 2-3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia mengatakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maaf, saya harus jelaskan lagi. Untuk yang sudah mengalami Tuhan, di dalamnya ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ya. Ini perhatikan, ya. Perhatikan di ayatnya yang ke-5, ya. Kalau sudah punya Roh Allah, ya. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jangan dukakan Roh Kudus itu, karena hidup kekal itu dari Roh, ya. Hidup kekal nanti di Galatia, hidup kekal tidak dari pendeta, tidak dari gereja, tidak dari pelayanan, tapi dari Roh. Kalau Roh itu kita lukai, dari mana kita dapat hidup kekal? Makanya ngapain Besti keliling-keliling gereja, ya? Hidup kekal itu dari Roh, ya. Salibkan daging, taat firman, ikutin kehendak Roh. Nanti Roh yang kasih sukacita, kasih damai sejahtera, pengampunan, kasih sayang, dan Roh yang kasih hidup kekal itu Roh. Ya, udah tahu saudara goalnya.
Ya, mau di ujung-ujung langit pun saudara, kalau saudara sudah tahu boleh, oh itu caranya aku akan kejar hidup kekal itu dia baru. Mau kayak mana pun aku, mau di lumpur dosa kah, mau di api neraka kah, aku sudah tahu jalannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, aku akan sampai ke situ. Itu orang yang punya iman, aku akan bayar harga. Itu surga untukku Tuhan. Aku akan berlari-lari kepada panggilan surga. Aku akan panggilan bertobat jadi hamba yang setia. Itu dia semangat karena dia sudah tahu itu surga. Ya, ini dia cara supaya Boris keluar. Ya, Besti ayat yang ke-7, 2-3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat yang ke-9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan mata dan sukacita dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ya, tunduk dulu kepada Allah. Ya. Kalau kau belum tunduk kepada Allah, kalau iblis kau habis tentang bongkar diterkam iblis. Ya, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah artinya tunduk kepada firman. Tunduk kepada apa yang kasih tahu hamba Tuhan sesuai firman. Kau disuruh jadi murid saja kau tidak mau datang. Disuruh fellowship saja kau tidak mau. Suruh doa saja kau tidak mau. Ya, suruh ngaku dosa kau tidak mau. Ya, bagaimana ibu semua diusir keluar, Besti? Makanya tetap di dalam. Habislah firman itu tidak ada. Coba sekarang ada Pak firman? Tidak ada. Ya, tidak bisa nurut sama firman. Udah dimakan sama dia si begu ganjang itu. Ya, jadi sekarang pertahankan pertahanan masing-masing. Saya mau tunduk kepada Allah, saya mau lawan iblis. Ya, kurang aja kau udah curi semua firman-firman kemati, aku masuk neraka. Ya, usir. Roma 1 usir, Galatia 5 usir. Terakhir nih, kasih hidup kekal ya, kasih hidup kekal ya. Kalau saudara nggak percaya, Galatia, ayo bukan cepat-cepat. Ya, nanti saudara yang sudah jadi pelaku dan pengajar ya, yang sudah terima kemarin jadi pelaku dan pengajar. Ya, jangan kau diamkan itu ya. Nanti dia waktu mati Besti, dia pintar-pintar kita usir. Remaja dia itu. Ya. Nanti waktu mati itu dia pintar-pintar manusia itu, digigit dia, dimakan-makannya, dibakar-bakarnya, ini usir dia. Ya, jadi bego itu ya, usir. Tapi kalau jadi sahabat Allah dulu ya, kalau masih sahabat dulu ya jangan, nggak bisa, jangan. Ikut aja dunia. Ini ya. Oke, hidup kekal dari siapa? Dari Roh. Ya, ayat yang ke-19, Galatia 5. Ya, ini perbuatan daging ya. Ya. Galatia 5 ya. 19, perbuatan daging telah nyata, ya. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak lagi Besti, kata Roh Kudus ya, tanya sama Roh Kudus ya. Terus terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi baca ini baik-baik di rumah ya. Ya, di sini dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau yang 90% itu jadi Yudas, pengkhianat dari Tuhan Yesus di gereja ini, mereka punya satu, namanya roh pemecah. Satu aja, neraka lautan api. Semuanya diusir ya, Besti. Ya, ini roh pemecah. Ya, nanti ini kawan-kawannya anti-antinya banyak, sakit hati, tersinggung, marah, yang inilah, yang itulah, ya, karena memang bolis ya. Jadi waktu mati jiwa itu diterkam sama dia, dipotong-potong ya, sesuai dengan apa yang kau tabur. Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kau tabur di dalam dirimu dan apa yang kau tabur di dalam tubuh Kristus itu juga yang dituai ya. Kalau punya ini, Besti, ya. Ya, ini sebenarnya untuk jemaat lama, bukan untuk jemaat baru ya. Jemaat baru lewat pintu ya, lewat pintu ya. Siapa yang punya ini, mau dia presiden, pendeta, gembala ya, hai,
tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Pede kali dia masuk surga. Surga pintu mana? Yang kasih hidup kekal itu siapa? Baca ayat yang ke-6. Ayat yang Galatia 6 ayat ke-8, 2-3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Roh itu. Ya, udah jelas ya. Siapa yang kasih hidup kekal? Roh. Ya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, suka-suka kita tabur tidak apa-apa, ya silakan, ya. Makanya masuk surga itu sedikit, besti, karena tidak mau bertobat. Ada dulu dia domba baiklah, ya, dia domba, ya. Karena si setan ini keliling-keliling rumah jemaat, ya, ngasut-ngasut, jadi keluarlah ini rame-rame. Di sini juga kemarin aku lihat yang terlalu ada WL yang mukanya putih. Ya, mungkin dia sudah keluar rumah cerita sini saya supaya nanti dia keluar, nanti yang keluar rumah yang sudah dia datangi juga keluar. Ya, saya bilang dulu ya supaya nanti keluar biar kau tahu yang sekira kami itu tidak tahu ya apa yang kau rencanakan dari ayat tahun lalu. Makanya bilang keluarlah kalau mau keluar. Karena udah kulihat kau di gereja orang. Karena isimu ini darah kelima nggak mau usir setan besti. Di sini ada dulu Mama Chandra, aku langsung ngomong. Kau mau keluar ya? Benar kan? Benar ada yang ngomong saya ngomong terus terang. Waktu acara apa tuh penghiburan, Mama Chandra, Tuhan bilang kau mau keluar, ini. Mama Chandra datang nggak? Ah iya benar kan? Ada yang maksud dia, keluarga dia, benar kan? Roh Kudus itu nggak bohong. Ya, saya bilang jangan Mama Chandra, karena Tuhan tahu hatimu baik. Ya, tapi kalau mau keluar juga ya sudahlah. Tapi kau sudah tahu kebenaran, kau yang harus khotbahin itu pengasuh itu, ya, karena Tuhan tahu hatimu, ya. Makanya domba itu jangan bersahabat dengan kambing, jangan bersahabat dengan pelai-pelai Tuhan, tapi isinya iblis. Dia tidak taat sama hamba Tuhan, tidak taat sama firman, ya itu iblis. Kau bersahabat dengan dia adalah dari buahnya. Nanti iblis itu masuk kau. Saya pun biar mama kandung, saya bilang tidak. Biar ibu kandung. Oh tidak. Biar pelayan Tuhan juga, Anda pelayan Tuhan, tugas Anda bawa jiwa ke gereja, yang Anda lawan hamba Tuhan. Biarpun dia pendeta besar, saya ngomong gitu. Biarpun saya sudah dikasih duit ya, saya dikasih duit. Ini ya, saya berterima kasih kepada bapakmu ya. Ini ya, dia baik ya, ini uangnya. Wah, dia kirim dari luar negeri. Aku kasih itu ke gereja sana. Bertobat dulu. Karena di dalamnya ada kebenaran. Tapi kalau di dalam iblis kok tidak bisa ngomong gitu. Harus ada dalam kebenaran. Bertobat dulu. Marah dia. Dia sudah level-level dari Birbel, Maria di sana. Ya, karena aku tahu di dalam dia siapa. Ya, karena aku tuh dari kecil di gereja aku tahu. Ya, nanti anak-anakmu tahu di dalammu tuh apa tahu. Ya, tahu nanti. Ya, kalau Tuhan nggak sayang, saya kalau nggak ingat ini ya, Yesus itu di surga. Kalau pendeta ngajarnya salah, jemaat ke neraka. Yesus itu kalau ngajarnya hukumnya salah, jenangkan telinga. Saudara tahu ya, tubuh Bapakku Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban seperti cilam lumpur api, belerang api, tubuhnya terbakar di surga. Betapa tersiksanya dia. Makanya banyak pendeta pelayan Tuhan ke lautan api. Tapi kalau kita ngajar yang benar, dia mau dengar atau tidak, itu kan urusan dia. Tapi sudah bikin tubuh Yesus kena air fresh yang segar, ya, sesuai dengan apa yang aku lakukan, aku akan menuai di alam roh. Kalau nggak ingat itu dulu, mana berani aku saudara, ya. Kalau nggak ingat Tuhan Yesus tersiksa, ya. Tidak ada pendeta yang baca itu, mungkin hanya kami, ya. Tidak tahu ya. Mamaku, abangku pendetanya tidak suka baca buku itu, tidak suka bunda, tidak suka. Kami sekolah kita di STT mau rektor maka tidak suka itu, tidak percaya itu, tidak percaya dia. Sudah katakan tidak percaya dia, besti tidak percaya. Jadi makanya cuma tolol-tolol dia aja. Ya. Terima kasih, senang banget ya. Kalau saya sudah biasa ya menderita sengsara ya. Sudah biasa saya di rumah orang jadi paku, jadi apa ya. Jadi saya
Ibadah saya sudah cukup senang, saudara, dan ibadah saya sudah cukup senang, ya. Tetapi Tuhan mau saudara itu ke surga karena saudara sudah berbuat baik. Haters saja saya doakan diberkati, ya. Haters pengkhianat itu saya tetap doakan. Ada pengkhianat, ya, pengkhianat dari gereja pertama saya. Waktu mau mati dia baru tahu dosanya. Ini waktu mau mati, ya, saudara. Ini, ya, yang dia rokok pecah. Tengah malam dibangun mandiku. Oma, udah berapa tahun dia gak pernah gereja? Udah ke gereja tetangga, gereja yang makmur itu, ya. Satu keluarga besarnya, mereka keluar semuanya, ya, karena ada satu di situ WL, ya, Yudas dia isinya. Jadi waktu dia keluar, dia bawa semua keluarga besarnya, ya. Nanti kau itu nanti juga sudah, ya, saudara-saudara, ya. Waktu mau mati ini, berarti ini jawaban ini baik. Dia ikut-ikutan dengan kambing congek, ya. Mati, gembala. Siapa sih itu tengah malam bangun kami sudah tua dibangunin. Gembala. Kenapa? Itu bapak sudah masih kok dia mau mati. Dia mati biarlah, gitu kan. Oma, tolong dulu, Oma. Berarti dia tahu ada boys sudah mau terkam dia, ya. Boys itu mau terkam dia. Tahu dia mau mati. Jadi dia mau minta ampun sama Oma Gembala. Ini bayar Tuhan Yesus itu, ya. Amin. Masih kasih kesempatan dia. Pergilah Oma ini ke sana, ya. Kalau sekarang bisa enggak, ya, biar dia boleh situ jemput, ya. Kan mereka belum diajar, ya. Dia insaf waktu memasikor, ya. Jadi saya tahu semua yang di luar sana, ya, yes, udah di lautan Nabi, Besti, tinggal napas dicabut. Kalau nggak percaya nanti coba break. Coba break. Di sini aja kelihatan kok siapa kambing apa domba. Kalau kamu mau bayar harga kayak Om Tante, kau bisa lihat. Bisa. Kan jadi murid dikasih tahu karunia kerajaan surga, bisa lihat isi orang ular, singa, naga, beruang, monyet atau domba kelihatan. Baiklah harga. Tiap hari 20 kelihatan. Nah, ini hidup kekal, ya. Hidup kekal siapa yang kasih? Saudara, Roh. Sudah ngerti, ya? Roh, bukan pendeta, bukan gereja. Jadi senangkanlah Roh itu. Senangkan, ya. Ayat yang terakhir untuk mengetes seseorang. Ini dia. Testing terakhir kali, ya. Kata Tuhan Yesus, ya, cara mengetes diri kita, ya, roh kebenaran atau roh penyesatan. Mari kita tes masing-masing, cek 1 Yohanes 4, ya, 1 Yohanes 4. Kita berasal dari Allah atau berasal dari dunia atau berasal dari siapalah, ya, hanya dua, dari Allah atau dari dunia, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang kelima, 2-3, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Sesama kami akan saling mendengar karena ceritanya cerita tentang dunia, kekayaan, berkat, ya, atau jelek-jelekan orang, atau ketawa-ketawain hamba Tuhan, firman yang ada. Tadi itu ya, itu, ya. Inilah dia orang-orang dunia, orang-orang neraka, Besti. Kalau orang-orangnya Tuhan, dia setiap ketemu, kau bertobat, ya, kau nggak ibadah, ya, berbulan nggak kau bayar, ya, kau pelayan Tuhan gereja nol, ya, kau bertobat ke sana, ya, jadi pelayan Tuhan yang sendiri. Kalau di bawah kayak gitu, kau pelayan Tuhan gereja presbyterian, di situ kau, ya, hormati bapak gembalamu, ya, yang lainnya sudah mengingat di situ kau, ya, bila perlu kau khotbahkan yang mengingat supaya mereka bertobat kembali jadi pelayan Tuhan di situ. Udah mati bapak gembalanya, masih ada nggak di sana, ya? Kalau di dalamnya ada roh kebenaran, ngomongnya nggak basa-basi, ya, gak munafik, gak nyenengin orang, tapi nyenengin Yesus. Tergantung apa isinya, ya. Mari cek sendiri di dalammu ada apa, ya, Besti. Ayat yang ke-6, 2, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Di dalam kami ada roh kebenaran. Apa dibilang hamba Tuhan, Bapak Gembala, kami nurut. Karena di dalam ini roh kebenaran, bukan kami, ya. Karena ada roh kebenaran, ya. Isi orang itu, isi pelayan Tuhan, pendeta, jemaat Tuhan hanya dua, roh kebenaran atau penyesat. Kalau penyesat itulah iblis-iblis yang tukang makan firman-firman yang ada, ya. Ya, jadi kalau sudah tahu di dalamnya tidak ada roh kebenaran, lewatlah pintu. Kalau sudah tahu dia ini nggak nurut, nggak melakukan firman, usirlah setan itu. Untuk mengusir setan itu, tunduklah kepada Allah. Sia-sia kan ibadah jadi pelayan Tuhan, dimakan sama polis, bego ganja, firmannya.
Karena firman yang tertanam di dalam hati jiwamu, firmanlah yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Rohlah yang memberikan hidup kekal. Senangkanlah roh. Jangan lupakan dia yang sudah sampai. Ya, jadi kerjakan PR-nya. Ya, jangan ngurusin orang. Usir aja setan-setan yang dari dalam supaya bersih, supaya Anda dan saya suci, saleh, dan doamu didengar. Doa yang apa? Doa supaya Tuhan selamatkan masuk surga. Doa supaya Tuhan usir polis-polis. Doa supaya Tuhan kasih Anda dan saya kuasa untuk mengusir setan-setan. Lawanlah iblis, ya. Jadi yang selama ini melawan hamba Tuhan, melawan peraturan, melawan jadwal doa, melawan disuruh tidak mau yang bertobat, ya bertobat. Yesus mengasihimu, ya. Kalau sudah tahu di lautan mati itu bertobat, jangan masih sombong-sombong lagi, ya. Jangan masih sombong-sombong lagi. Ikut Yesus. Lebih berhargalah jiwamu itu daripada emas-emas yang di lemari itu, ya. Daripada rumah, mobil, harta, pelayanan, jabatan itu sampah, tidak bisa dibawa. Itu semuanya sampah, ya. Sampah. Kalau kasih untuk Tuhan Yesus adalah hasilnya. Roh Kudus ingatkan, waktu kemarin kami pergi ke kumpulan keluarga. Di situ semua keluarga bersama siang. Kalau dengan anak cucu bisa 50. Roh Kudus bilang, mereka semuanya, ya, baik yang di Baloi, yang di Batuan, mereka semuanya pergi ibadah di gereja GPPS. Mau yang saudara kandung, kakak kandung, yang ipar, yang bere, yang ono, mereka ke gereja GPPS. Padahal tidak ada yang suruh. Sesuai dengan apa yang ditabur untuk Tuhan Yesus, untuk tubuh Kristus. Ada kasih, ada jiwa-jiwa yang Roh Kudus sendiri selamatkan mereka, tuntut mereka. Dan kami berdoa supaya gereja itu mengajar yang benar seperti di sini. Kalau tidak ada, biarlah mereka lewat YouTube itu supaya mereka bertobat, terima Yesus, jiwa mereka diselamatkan sesuai dengan apa yang kita tabur, berbuat baik kepada Tuhan. Ada jiwa, yang itu buahnya. Kau senang ya? Senang ya abang-abang kelautan hati? Kau senang? Bangga itu situ. Suamimu, anakmu kelautan hati, kau masih bangga-bangga lagi? Belum bertobat. Kalau bukan kau yang bayar harga, siapa? Tidak ada. Karena kau yang dipilih Tuhan. Kau yang dipilih Tuhan. Tidak ada. Kau yang dipilih Tuhan. Jadilah hamba Tuhan, hidup. Ya, jangankan keluargamu, jika mau aja datang surga besti. Kalau ada itu hal-hal dunia. Ya, jadi kita mengerti dulu, terima kewahyuan, baru, ya. Nanti Roh Kudus akan memberi, saya mau Tuhan, saya mau ke surga Tuhan, saya mau. Nanti Roh Kudus akan sesuai dengan hatimu yang kau lembutkan, ya. Itu dia saudara. Sayang kali firman Tuhan dituju sama si Boris, ya. Karena kau bersahabat dengan dunia, ya. Tapi kalau bersahabat dunia, sudah layak dunia saja. Sampai nanti waktunya kau mau bertobat, saya tidak tahu. Itu terserah kalian. Jadi ada 4, ya. Yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar, yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat. Yang Roma 8 itu jahat, ya, karena hatinya bolis. Jadi dia tidak taat kepada Tuhan Yesus firman. Kalau yang cemar ini dia baiknya dia, domba jadi baiknya. Tapi karena dia bersama dengan kambing, ya dia setengah kambing setengah domba. Ya, dia sebenarnya mengasihi Tuhan, tapi dia belum mau tinggalkan dunia. Jadi dia setengah Tuhan, setengah dunia. Jadinya masih bawa pencemar. Ya, sampai dia betul-betul mau bayar harga, sampai Roh Kudus kasih kekuatan, dia mau tinggalkan semua dunia itu, dia mau jadi ikut Yesus, baru dia nanti dibenarkan. Ya, Tuhan tahu kok mana yang baik, mana yang jahat. Ya, mau jahat pun, mau bolis pun, kalau mau bertobat pasti Tuhan Yesus terima pertobatannya. Ya. Nah itu karena waktu kemarin berdoa Tuhan Yesus ada di situ, dia nunggu, ya, dia nunggu, mau nggak menerima. Terus waktu firman diberitakan, yang firman apa dia, Tuhan menjamah, ya, Yesus yang datang, ya saudara. Jadi buahnya adalah kasih, ya, ketaatan, penundukan diri, ya. Jadi tergantung, ya. Kalau di dalamnya roh kebenaran dia pasti nurut. Kalau masih roh penyesat dia belum bisa nurut. Saya tidak bisa nurut kalau belum ada roh kebenaran. Saya tahu lah diri saya tahu lah, ya. Sebelum saya ada Roh Kudus, ada roh kebenaran, ya saya tidak bisa tunduk. Kalau tunduk pun saya pura-pura munafik, tidak dengan hati yang tulus. Saya tahu diri saya, ya. Saudara juga tahu diri, ya. Jadi saya diselamatkan hanya karena Roh Kudus saja menjamah.
ya, karena hati. Ya, mari inilah kasih Tuhan kepada kita. Yesus melakukan hal yang berkenan. Jadi sebelum ada roh kebenaran, tidak bisa melakukan hal yang berkenan kepada Bapa. Pasti yang kita lakukan kemauan kita lah, keampuhan kita lah, kesombongan kita, karena belum kita usir. Roma 1 belum kita usir, membaca aja belum, hafal aja belum, bagaimana mengusir. Terus Galatia 5 juga belum kita usir, dia masih ada di dalam. Ya, jadi dia juga makan firman. Ya, selamatanmu pun dimakan dia. Ya, jadi mari kita mencontoh Yesus. Dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, penuh dengan air mata, penganiayaan atau apapun, tetapi di dalam ada kasih, damai, sejahtera, sukacita. Makanya saya bilang dia berdoa, dia udah mau minta pulang ke surga. Ya, saya juga udah mau minta pulang ke surga, tapi masih dikenang balik, saudara, masih ditolak ya. Tuhan belum mau. Saya ingat ada yang dia sakit-sakit kan, ayo Bapak Gembala, teman-teman tolonglah doakan aku. Kenapa? Biarlah aku mati. Dia tidak tahan dengan sakitnya, saudara. Dia minta mati. Tuhan Yesus nggak kasih mati, dia harus bayar harga sampai berapa lama, akhirnya sampai dia mati. Jadi saya ingat dia minta mati, dia Tuhan tidak kasih mati. Ya, ini yang belum surga juga Tuhan tidak kasih. Ada juga ya hamba betul di itu dia proyeknya masih besar. Ya, visinya besar, dia sangat dibutuhkan orang, ya, dia masuk ruang ICU dan dia langsung rip. Padahal visinya bagus ya, masih muda gue, anaknya masih kecil, ya. Nanti visinya ini dia sangat berguna bagi bangsa, bagi gereja, ya. Dia orangnya gaul banget ya, dia hello friend apa, orang-orang jalanan apa, dia bisa kuliah, bagus dia, sangat bagus, ya. Tapi dia sudah rip, ya. Padahal tak sakit, cuma masuk ruang ICU dan sudah jadi tinggallah semua visi-visinya apa semuanya tidak diizinkan lagi dia hidup. Ya, jadi waktu saya baca itu betapa kita ini masih ada nafas hidup, betapa baiknya Tuhan itu. Ya, betapa baiknya Tuhan itu memberikan saudara dan saya kesempatan untuk bertobat terima Yesus dan lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan kita akan menerima upah kita masing-masing. Saya katakan ya kepada satu bapak yang mau jadi murid. 10 keluarga pelayan Tuhan di gereja pertama saya, semua anaknya kawin cerai Pak, tidak ada yang bertobat. Tapi satu jemaat yang taat setia itu, anaknya sekarang jadi hamba Tuhan Pak. 2 jadi hamba Tuhan, karena tinggal 1 ini yang setia. 2 jadi hamba Tuhan, 2 lagi jadi pelayan Tuhan. Ini anaknya ini kemana-mana pun, mau di Sulawesi apa, dia selalu kirim berkat ke gereja Blok 4. Anak ini jadi hamba Tuhan pun kalau datang kasih berkat, kasih jiwa yang baik lagi, yang setia kasih perpuluhan, itu buahnya Pak. Itu selain dia tak setia, dia kasih berkatnya, dia kasih kekayaannya, dia kasih jiwa. Ini suami istri jiwa yang baik ini diantar oleh anaknya jemaat itu Pak. Itulah buahnya seseorang. Ya, kalau orang fasik tidak ada anaknya diselamatkan, tidak ada diselamatkan. Sesuai apa yang dilakukan bapaknya sono, bapaknya sekarang dan anaknya nanti. Tapi kalau orang benar, anaknya diselamatkan, jadi hamba Tuhan. Nanti satu anak bapak jadi hamba Tuhan. Kalau bapak lulus, ya Pak, karena Anda terbaik ya, Anda mau jadi murid. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini Tuhan, selain keselamatan jiwa-jiwa yang sudah kau tebus, kau bayar. Ya, kau tidak minta apa-apa. Tapi kau minta 2 kasih, pertobatan, ketaatan, dan 2 jiwa. Kami tidak bisa memenangkan jiwa, tapi Roh Kudus yang akan menjaga setiap jiwa-jiwa untuk mereka bertobat. Jemaatmu yang tadi saya Tuhan berkati, semua yang sudah setia dalam ibadah Tuhan berkati. Mari kita bereskan hati kita masing-masing, ya, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Ya, yang cuma diam-diam aja nonton, setan-setan dibiarkan. Ya, saudara udah tahu ya. Setan-setan itu makan firman, mau usir, lawan dia. Ya, kalau tidak dia akan curi keselamatan jiwamu, anak-anakmu, keluargamu. Ya, doamu ditelan sama dia. Ya, mari koreksi hati masing-masing. Usir mana yang harus diusir, minta ampun mana yang harus saudara minta ampun. Dan kemudian saudara tanam itu roh pertobatan, kasih, kesetiaan, komitmen kepada Tuhan. Saudara tanam, ya. Kalau saudara anak bapak, saudara diberi kuasa, ya. Karena tidak dikerjakan, cuma dengar aja. Itu orang fasik, ya. Orang benar dia usir tuh setan-setan tunggang langgang.
Dia usir-usir, teriak-teriak usir-usir, di rumah usir-usir, di gereja juga usir-usir, setan-setan itu. Jadi pulang yang bawa setan lagi. Tidak bebas. Karena jahat dia curi firman. Karena dia mau curi jiwamu. Kalau Yesus mati bayar harga untuk selamatkan jiwamu. Ya, terima kasih Bu. Roh Kudus akan menolong anak-anak Bapak yang ada di tempat ini. Roh Kudus punya kuasa. Karena Roh Kudus kasih hidup saya. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan